A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Selalu ada pilihan dalam hidup. Apa? Selalu ada pilihan dalam hidup. Aku mau tidur atau mau bangun, aku mau mandi atau leye-leye, aku mau duduk atau berdiri. Itulah kira-kira poin pagi hari ini yang saya mau sampaikan ke antum semuanya. Selalu ada pilihan dalam hidup. Apa cara ngerespon? Marah? Kesal? Dongkol? Termasuk tadi ketika ada salah satu santri dari salah satu pondok yang dulu pernah belajar di sini, dia sendiri yang buka ruang untuk jin itu masuk ke dalam dirinya. Saya kenal anak ini, jadi tahu cara ngadapinnya. Dia banyak temenung, karena memang ya ada masalah mungkin atau apa. Antum juga gitu. Tidak ada, there is no empty space. Tidak ada ruang kosong di dunia ini. Kalaupun dia gelas yang setengah air setengah isi, itu tergantung lagi cara memandangnya. Faktanya setengah kosong, setengah isi. Apa yang mau antum lihat? Mau lihat isi atau mau lihat yang kosong? Sama-sama benar, sama-sama objektif. Menurut yang mengklaim objektif, I'm in the right part. Saya di posisi yang benar. Dan orang yang merasa benar itu selalu ada di muka bumi ini. Antum jangan kaget, biasa aja. Maka cara saya masih tahu antum pagi hari ini adalah you have to choose, and there is always choices. Pilih, tentukan pilihan. Antum mau pilih yang mana? Karena selalu ada pilihan. Cerita Nabi Adam turun ke muka bumi. Apa pilihannya? Menyalahkan Hawa? Menyalahkan iblis? Tidak. Pilihan Nabi Adam saat itu, Rabbana zalamna anfusana. Kami menzalimi diri kami sendiri. Tadi ketika saya ruqyah sebentar di depan, saya bacakan bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah ma'afi, bismillah alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Saya pegang ujung kakinya karena di situ tempat ruh. Saya suruh dia, keluar dak? Kau mau keluar atau masuk Islam? Choicesnya ada dua. Keluar dari badan anak ini, kau jangan siksa anak ini. Anak ini memang lemah secara. Atau kau masuk Islam, tengok Mekah sana, tengok Masjidil Haram. Nah, makhluk kayak jin tuh bisa nengok jauh ujung-ujung sana. Sebentar bagi dia bisa sampai, tak perlu naik pesawat Qatar, booking tiket loh, tak usah. Ngapa dia ngerasa kuat? Karena kita manusia takut sama dia. Itulah film horor tuh makanya bikin kita takut. Orang jadi rajin tahajud gara-gara nonton film hantu, jadi tidak berani tahajud. Udah bala dah tuh. Takut hantu. Itu yang bikin dia makin kuat. Kau tuh makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di lagu Jiwa yang Bersedih itu kan kau hebat, cuma kau tak didengar. Kau tak mau dengar yang maha mendengar. Tuh tengok anak-anak kecil tuh, takut tuh sama hantu tuh. Betul tak? Coba tanya tuh mereka berdua tuh. Takut tak? Nonton di TikTok akun-akun hantu. Maka pilihannya ada dua tadi. Saya bilang kan, kau mau keluar
atau masuk Islam. Nah, dia tadi masuk Islam, syahadat. Mudah-mudahan syahadatnya benar gitu. Karena dia pun ngomong kadang-kadang bual. Kita mau sok-sokan ngerukyah, bacakan ayat kursi, tajudnya belepotan. Kata dia lebih bagus baca Quran aku daripada kau, kata dia. Saya juga tidak mengatakan saya hebat, enggak. Tapi salah satu saya bilang tadi, kita jangan tonton dia. Kita wudhu enggak, bentengin enggak diri juga, baca ta'awuz enggak, al-isti'adzah enggak, keyakinan penuh enggak sama Allah, itu juga penting. Banyak orang tuh yang kepedean balik ke dia. Karena makhluk-makhluk itu minum pakai tangan kanan saya. Jin masuk tuh lewat tangan kiri. Ada hafizah Quran 30 juz, murojaahnya 6 juz satu hari. Kemasukan jin hafizah Quran 30 juz. Kenapa? Jinnya masuk waktu perempuan itu minum pakai tangan kiri. Jadi kenapa jin tidak takut? Orang udah bikin kampung di badan kita, tiap hari makan minum pakai tangan kiri. Nih pakai garpu, sendok, pisau, garpu, cerek makan stick kan, ambil tuh. Berapa kali tuh masuk pakai kiri? Orang sekali minum ya hafizah 30 juz tuh kemasukan setan. Kenapa saya ndak kemasukan eman? Udah bikin kampung di dalam, udah jadi satu dah, sebati kalau bahasa Malaysia nya. Makanya sholat malas, ditegur marah, gitu kan? Jadi orang setanan tuh, ditegur marah, dikasih tahu baper. There is always choices in life. Selalu ada pilihan. Selalu marah atau muhasabah, lapang dada atau sempit dada, serang pukul atau mundur. Nabiullah Muhammad SAW menentukan pilihan-pilihan dan mengajarkan kita, pilihlah pilihan terbaik. Walaupun mungkin secara keberpihakan ini tak berpihak. Contoh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Coba kirimkan ke saya filenya. Apa saja pointer-pointer perjanjian Hudaybiyah? Memberatkan musuh atau memberatkan muslimin saat itu? Secara sepihak, kalau antum baca, siapa yang tanda kutip dirugikan di perjanjian Hudaybiyah? Muslim. Sahabat tuh tak terima, ya Rasulullah, ngapa pula begini? Kita dirugikan nih, kata Rasulullah. Tenang. Saya ini teman-teman juga sekarang nih lagi belajar gitu loh, meneladani baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya masjidnya, bukan hanya FKK, fungsi, kontribusi, konsistensi. Enggak, itu sudah saya delegasikan tugas itu kepada antum semua kan. Baitul Mal, usaha dakwah, amal pendidikan, amal usaha, apa saja semuanya divisi di pondok ini. Kita jalankan tugas itu. Tapi ada satu yang saya pun sedang belajar dan masih berusaha. Ya, sedang belajar dan masih berusaha meneladani sifat nabinya. Apa sifat nabinya? Memaafkan. Apa sifat nabinya? Memaklumi. Ada apa sifat nabinya? Menjaga. Abu Sofyan tuh jahat loh sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, apakah Abu Sofyan diam saja? Tidak. Yang namanya Wahsy, tahu Wahsy? Wahsy itu temannya Bilal, sama-sama budak. Dia yang melempar tombak kepada Hamzah. Tahu enggak? Baginda Rasulullah enggak dendam sama Wahsy. Tapi asal nengok Wahsy, teringat beliau, ini orang yang bunuh paman aku. Makanya Wahsy itu memahami coding. Coding apa? Coding mata dari baginda Rasulullah. Saking pengennya dia bertaubat dan menunjukkan taubat, Wahsy itu punya azam. Nah, ini kisah banyak yang tidak tahu. Saya ceritakan hari ini, boleh? Tahu tidak antum? Ternyata saking pengennya Wahsy menunjukkan dirinya sudah bertaubat, dia punya azam.
Dia bilang, ini tangan yang aku pakai untuk membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Ya kan? Kalau di hadis itu kan ditusuk, digorok, kerak gitu. Hadisnya kan gitu kan? Sampai terputus ini. Supaya bisa Hindun bukanya dan makan jantung. Itu kerjanya Wahsy. Karena dia waktu itu berpikirnya, aku mau selamat, mau dimerdekakan, dijanjikan oleh Hindun dimerdekakan. Plus kalau saya nonton filmnya itu dibilang, kamu akan saya kasih hadiah berupa emas dan perhiasan seberat tubuhmu. Bukan lagi pakai gram. Berapa kilo tubuh itu tuh dikasih hadiah seriwet itu. Dah, akhirnya Wahsy lakukan itu. Berazamlah dia untuk Wahsy, bukan Wahsy ya. Wahsy, Wahsyi, Wahsy. Begitu Wahsy berazam, dan Masya Allah tabarakallah, siapa yang dibunuh oleh Wahsy di kemudian hari? Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. One on one. Jadi Wahsy membunuh Hamzah di masa jahiliyah, tapi Wahsy juga membunuh Musailamah al-Kadzab saat dia sudah hijrah. Apa pesan moralnya Yaman, abang kakak? Memaafkan itu wajib as a person. Tapi regulasi, undang-undang, peraturan harus kita tegakkan juga. Maka saya tuh dulu gak ngerti kenapa di Gontor orang mencuri pulpen seharga 900 rupiah diusir. Karena aturan sudah tegak, sosialisasi sudah. Maka kita pun di pondok ini sebenarnya, saya ini kalau bicara nafsu pribadi gitu ya, saya terus terang tak ada menafsu sebenarnya mau jabat-jabat apa-apa. Tapi karena berpikir ini akan mudah-mudahan ini jadi mesin amal soleh, ya kan? Saya yang perlu pondok ini, saya yang perlu dakwah ini, saya yang perlu sama masjid, saya yang perlu sama Quran. Rasanya berdosa pula kalau saya yang meninggalkan. Betul tak? Kita ninggalkan dakwah ini, kita rugi. Ada atau tak ada pun saya rasa dakwahnya tetap jalan kok. Tidak pula saya ngerasa kegeeran kalau tidak ada Luqmanul Hakim dakwah berhenti. Tidak ada. Tidak sereceh itu dakwah ini, saya mikir. Ribuan orang yang hari ini bergerak, saya yakin dan amat sangat percaya itu bukan karena Luqman. Ya kan? Orang-orang bergerak itu kan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang bikin mereka ada masih di dakwah ini. Kerikil-kerikil kecil, sandungan-sandungan kecil itu pasti ada, pasti. Tadi saya bilang selalu ada pilihan. Antum dicaci maki, antum dihina orang, dicurigai. Mungkin tidaklah sampai level caci maki, dicurigai, disalahpahami. Itulah ujian dakwah. Itulah yang membuat antum harus terus bertahan. Time's answer, biarkan waktu nanti yang akan menjawab siapa yang benar, siapa yang salah. Kita hanya perlu bersabar dikit ya. Sampai kapan saya harus sabar Yaman? Sampai mati. Cuma sampai mati ja. CSMJ. Apa CSMJ? Cuma sampai mati ja. Buka Facebook, buka YouTube, buka Instagram, TikTok. Ini kalau mau diikutkan semua maunya orang-orang nih. Ada yang pernah coba duduk di sini kan? Sambil baca gak komen, sambil gak ini.
Baca komen ini kan saya sambil ngelihat respon. Insya Allah saya dalam kondisi sadar. Insya Allah saya sedang tidak kesurupan ngisi SMK ini. Ya, saya dalam kondisi sadar. Saya lagi pakai baju apa, pin saya di sebelah mana, kopiah saya mana, di telinga saya, telinga kanan ke telinga kiri. Insya Allah saya dalam kondisi sadar. Pakai jam tangan apa, celana yang mana, ikat pinggang mana, masih ingat saya. Sampai yang dalam-dalam saya pakai warna apa, ingat. Saya dalam kondisi sadar. Tapi bisa jadi orang yang menonton saya mengatakan Ustadz lagi mabuk. Ustadz ini ngomong apa sih? Apa dia yang membuat dia bisa bilang begitu? Dia tidak kenal. Dia belum tahu. Atau dia lah yang kemarin saya bilang si paling objektif. Gimana? Si paling objektif. Aku. Ini saya sedang tidak mabuk ya. Ustadz, objektif ke subjektif? Ada yang protes sama saya kemarin kan, Ustadz bukannya subjektif maksud Ustadz? Enggak, saya bilang. Dunia ini diisi oleh orang-orang yang objektif, dalam kurung self claim. Nah, belum selesai. Ma makna objektif self claim? Dia merasa dialah yang paling objektif. Maka orang lain, lanjutkan. Orang lain salah, gitu. Paham enggak antum? Abstrak. Karena saya sudah kasih contoh lukisan abstrak. Ya kan? Nih contoh abstrak. Apa bacanya? Nggak ada yang lihat gunung, sawah, nggak ada rumah, nggak ada. Semua bacanya pinjam dulu 100. Nah inilah abstrak. Ini kan pemandangan gedung-gedung, ya kan, ada orang-orang, ada ibu-ibu bawa tas, ada yang ini kan editan, memang gambar editan. Tapi kalau kita tengok ya nampak gedung ya. Tapi ternyata ketika agak jauh dikit, oh pinjam dulu 100 bacanya. Nampak tak Ustaz? Oh iya ya, pinjam dulu 100 ya. Ada lama baru loading tuh. Mana dia? Coba sipitkan sedikit matanya. Abstrak. Apa yang ketiga? Temporer. Mudah-mudahan sudah jadi resumenya. Resume kemarin udah jadi belum ya? Oh nih. 100% halal. No pork, no lard. Terus percayalah kita bulan-bulan tulisan no pork, no lard. Oh, enggak ada babi, enggak ada lemak babi. Alkohol. Pakai wine. Ayam disembelih enggak pakai bismillah. Kok masuk lagi ke situ? ABB Ustaz, asal bukan babi. Habis kita kena butak-butakan. Kan kita kira haram tuh cuma babi aja. Ayam enggak disembelih pakai bismillah. Gelatin yang dimasukkan dalam roti, keju yang ada kandungan babinya. Habis Ustaz. Saya naik pesawat tuh, beberapa pesawat kan, yang pesawat mahal warna biru, pesawat yang bentuknya warna merah yang ada roti-roti. Tak pernah saya makan rotinya. Tak berani saya makan, takut. Tak ada logo halalnya, tak ada jaminan. Kalau saya tanya sama pramugarinya, atau pasti mereka bilang halal Pak, halal kok Pak, kata dia. Siapa dia berani? Dia kan bukan MUI. Halal kok Pak, halal kok Pak.
Kita sudah berusaha untuk makan yang halal. Kenapa? Tidak punya kekuatan abang kakak. Kita tak punya kekuatan. Hanya doa kekuatan kita. Tapi antum tahu bagaimana respon orang-orang tuh? Nih contoh ya. Ketika kita mendakwahkan yang halal. Antum tahu bagaimana respon orang, salah satu, kepada teman kita, sahabat kita yang berdakwah halal. Nih, bacot mas, kalau orang paham masak, kalau ada alkohol itu. Kalau orang paham masak, kalau ada alkohol itu, makanya dia ditebar di pinggirannya dengan api mas. Sekarang logika aja mas. Oh, udah pakai logika, si paling logika kan. Selama makan itu gak bikin mabuk, ya gak masalah. Mau halal mau haram itu biarlah jadi personal seseorang. Orang ini sedang bekerja cari nafkah. Oh, tengok. Sedangkan Anda mencoba menghambat rezeki orang. Tuh, salah kan? Hubungan dengan Tuhan itu personal. Gak perlu Anda capek-capek begini. Kalau hanya mengingatkan gak apa-apa. Hanya saja Anda itu harus lebih bisa tolerir bahwa tidak semua yang tinggal di Indonesia itu orang Muslim. Indonesia itu bukan negara Islam, biarpun didominasi oleh mereka. Kalau Anda tidak suka ya jangan beli. Balik lagi, dia mencari nafkah dengan bahan-bahan yang dia dapat dengan yang mungkin menurut dia bahan terbaik untuk memuaskan pelanggannya. Pahamin dulu itu mas. Kayaknya objektif ini orang. Kita tuh tak objektif semuanya. Makanya kebanyakan pengajian kita tuh. Dah, paham sekarang kenapa saya bilang objektif? Paham dah? Atau mau saya ganti nih? Jadi subjektif ya? Apakah dia merasa dia salah? Tidak, dia merasa dia benar. Maka objektif hari ini itu adalah self-claim. Dari cara dia jawab komen nampak kelasnya kayak gimana, nampak levelnya kayak gimana. Dia paling logik, ya kan? Dia paling realistis. Kalau mau serang balik gampang orang-orang kayak gitu tuh. Tapi antum berdebat sama dia, antum turun level. Jangan dibalas beda kelas. Coba diulang. Sepuh, ajarin dong sepuh. Itu sindiran sarkas. Tahu saya, sepuh. Si paling sepuh. Karena hari ini orang tuh ngerasa yang paling. Dia haus sekali eksistensi. Kenapa bisnis make up hari ini booming? Kenapa make up atau kecantikan skincare mengalahkan bisnis-bisnis yang lain? Kenapa viral sekarang? Orang udah dikit-dikit kamera. Begitu nengok mukanya bopeng, waduh, aku harus perawatan ya, harus skincare. Aku harus glowing. Apa yang sedang dikejar? Fisik. Izin gabung ya, sepuh. Dulu namanya SJW, Social Justice Warrior. SJW, singkatan juga dari sakit. Itu yang ngomongnya bukan saya. Nggak mampu beli skincare, gimana caranya? Koleksi filter. Nggak mampu beli skincare, koleksi filter. Apa? Filter yang dikoreksi. Makanya kalau foto nggak boleh pakai HP orang lain, harus pakai HP dia, karena beda filternya. Paham? Begini dunia hari ini boy.
Tak penting dalamnya kayak apa, berduet ke tak berduet, makan tecalok ke makan tempoyak ke makan ikan asin ke, tak peduli bergizi ke tak ada makanan yang dimakan, yang penting muka lo glowing, muka lo mengkilat. Pilok sekalian pakai clear tuh. Handphone sekarang jual apa? Jual kamera. Hanya filter yang bisa menghibur mak-mak kiai tanpa skincare. Hanya filter yang bisa menghibur. Allah tidak bisa menghibur. Tidak bisa beli. Coba ulang. Tidak bisa beli skincare. Masih ada filter. Tidak ada filter. Masih ada fresh care. Dah, tak mau. Kota tak ada. Dah, puas kita. Udah puas belum? Nah, kayak gini ya. Minyak angin, medicated oil, ya, aromaterapi. Jadi tidak ada skincare apa? Tidak ada skincare, ada apa? Nah, penampilan, eksistensi, nama besar jadi penting hari ini. Makin sedikit orang yang bersembunyi. Bingung dah masyarakat umat ini membedakan mana konten, mana realitas. Dulu pernah dengar uka-uka, dunia lain. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Itu seram. Di settingnya, wah ada penasihat supranatural, penasihat apalagi air mineral, gitu-gitulah, semuanya ada di situ tuh. Ya kan? Sekarang orang di TikTok antu-antu tuh dijadikan mainan, dijadikan konten. Ya Allah, kuntilanak nyangkrang di atas atap. Itu kan boneka buatan dia. Terus yang nonton nih anak-anak TikTok nih percayalah. Hadis lah kunti bogel lah apa-apa. Ayaman nengok. Ayat Fatih nunjuk-nunjukkan. Ayaman. Ini bohong nah, ini bohong. TikTok tuh antum buka ya, ada semua situ tuh. Tak punya wibawa kuntilanak tuh di mana. Diajak joget baby shark. Ayaman perhatikan saya fenomena hari ini nih. Saya bilang ini baru 2023, anak aku masih kecil. Cuma nanti 2024, 2025 punya ndak kemampuan men-screening, kemampuan anak-anak kita ini memfilter mana yang hak, mana yang batil, ndak tahu gitu. Hari ini semua bisa diedit. Betul nggak? Diedit semua nggak? Laporan keuangan, bukan. Salah, bukan. Mumpung ada ahlinya di sini. Kamu bisa diedit hari ini. Apa gitu, cuma muka, la ilaha illallah. Nanti ketika berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin di padang mahsyar, di situ kita tak bisa bergerak. Tanya, Luqman, hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan untuk apa? Dah tak bisa ngedit dah. Panggil konsultan keuangan bisa tak? Dia pun lagi sibuk kak. Kapan pertolongan Allah datang? Pertolongan Allah itu datang sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Maka saya bilang there is always choices. You have to choose. Pilih, abang kakak mau prasangka baik atau prasangka buruk. Tadi pagi saya sudah contohkan ketika saya menguruqyah itu.
Saya bilang, kau keluar dari badan anak ini atau masuk Islam? Dia bilang, saya masuk Islam. Udah, bismillah. Abu Bakar As-Siddiq membersamai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah. Saat itu beliau ngelihat banyak lubang di tempat itu. Akhirnya ditutupin satu-satu pakai kain yang beliau bawa. Tutup. Sisa satu lubang yang belum ditutup. Begitu dilihat, ditutuplah itu sepakai kakinya beliau. Tidurlah Rasulullah di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Idhuma fil ghar 940 itu. Surah At-Taubah ayat 40 itu yang ada kalimat la tahzan innallaha ma'ana itu di situ. Saat Abu Bakar sedang menjaga baginda Rasulullah, ternyata lubang yang lupa ditutup, yang tidak bisa ditutup pakai kain, ternyata disitulah yang ada ularnya, yang ada binatangnya. Lalu, nah ini kan fokus Ustadz, jangan banyak mantau live. Yang pernah duduk di sini tahu rasanya gimana membahas materi, nengok ini, monitor ini. Akhirnya teman-teman udah aku skip ya. Nah, saya ini ngelatih konsentrasi saya. Saya masih ingat saya mau cerita apa? Cerita Abu Bakar. Ini fokus karena komen kau lah aku baca. Kalau kau tak komen aku tak baca. Yang lain tuh udah orang mau amat. Begitu satu lubang tadi tidak ditutup karena kainnya sudah habis, ternyata di situ yang ada binatangnya. Tergigit. Diam Abu Bakar. Tak ada berbunyi, tapi matanya tidak bisa nahan. Sadar semuanya, kalian umat Muhammad. Itu dia caper, lagi cari perhatian. Kata-katanya terdengar benar, tapi bohong, itu jin yang ngomong. Maka saya bilang jangan ditonton. Salah satu energi dia ketika ditonton. Mana budak-budak tuh, saya bilang jangan ditonton. Simpan dalam kamar kunci. Paham? Dia kan lagi dengar materi saya. Bilang budak-budak jangan ditonton. Kasih tahu. Kunci. Simpan satu ruangan kunci. Oh, ambilkan habatus sauda. Pecahkan habatus sauda yang fitabas itu, teteskan di mulutnya. Itu baunya pasti ganggu dia. Dia pasti keluar. Ambilkan habatus sauda. Fitabat saya itu ambilkan. Sini saya doakan dulu. Jangan ditelankan kapsul, pecahkan kapsulnya, masukkan. Ada apa Ustaz? Ada santri masukkan. Ada santri. Maka antum jangan kosongkan diri antum. Baca taus, jangan banyak melamun. Jangan banyak temenung. Karena tidak ada empty space. Dah, balik lagi ke cerita Abu Bakar. Menetes air mata Abu Bakar di wajahnya Rasulullah. Bangunlah beliau. Apa kata baginda Rasulullah? Dilihat, tidak ada hujan, tidak ada apa. Kenapa Abu Bakar? Kakiku digigit oleh binatang. Aku menahan sakit, takut engkau terbangun ya Rasulullah. Begitu cintanya Abu Bakar sama. Maka jahat sekali kalau ada orang yang melaknat Abu Bakar. Maka kalau kata Tuan Guru di masjid-masjid yang lama, ini kayaknya kita juga harus ikut nih SOP-nya. Ya kan? Ada Allah, ada Muhammad gitu. Ini kan kosong kan space ini. Terus ada 4 nama sahabat di bawahnya. Untuk menunjukkan itu ternyata kata Tuan Guru Samad adalah kode. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
min syarri ma khalaq fis samaa'i was samaa'i Allahumma rabbana salli wa sallim anta syafi fa inna la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yaghadiru saqama Allahu la ilaha illa anta la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bismillah. Udah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapsulnya dipecahkan. Pecahkan kapsulnya, masukkan ke mulut. Dah, nanti saya cerita tentang habatus sauda ya. Itu cara mereka untuk caper. Nah kalau dilepas tuh diam langsung. Udah ya? Oke. Saat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan bertanya, ada apa? Dijawab. Nah, tadi saya bilang coding dari para ulama-ulama terdahulu meletakkan nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau antum pergi ke Hagia Sophia itu juga ada di situ. Itu menunjukkan ini masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semuanya, ya kan, bersepakat bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat terpilih. Karena ada sekelompok manusia, saya sebutnya sekelompok manusia, ya kan, yang membenci Abu Bakar, melaknat Umar, membenci Utsman, hanya membela salah satu sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dah, oke. Ayaman ceritalah tentang habatus sauda. Oke. Karena tadi saya panggil habatus sauda. Kenapa saya pun memaksa diri saya untuk minum habatus sauda satu hari minimal 5 kapsul. Mana vitabat saya? Nih. Yang ini yang saya minum, merek ini. Antum mau minum yang lain terserah. Saya tidak mau paksa antum. Saya minum merek yang ini. Setiap hari insya Allah yang saya minum ini. Habatus sauda itu kata baginda Rasulullah SAW bisa menyembuhkan, menjadi obat dari segala penyakit kecuali satu, yaitu kematian. Saya meminum habatus sauda tidak pakai logika. Saya hanya minum habatus sauda pakai iman aja. Dan saya harus pilih dong habatus sauda yang apa yang boleh masuk ke tubuh saya. Sama kayak kita beli motor. Antum punya motor bagus, antum mau beli bensin campur minyak tanah gitu, kan tidak mau. Antum masukkan barang ke motor aja pilih-pilih. Ada Pertamax turbo, ada Pertalite. Kenapa masukkan ke tubuh sembarangan? Mahal Ustadz, mahal dibanding apa? Ayo, ginjal antum tuh, jantung antum, paru-paru antum tuh mahal gak? Ada habatus sauda yang murah-murah tuh banyak sekali, cuma 30.000, 60.000, banyak sekali. Tapi tidak tahu saya cangkangnya tuh pakai cangkang apa, gelatin babi ke gelatin sapi. Habatus sauda yang dimasukkan dalam kapsul tuh benar-benar habatus sauda ke atau serbuk-serbuk tak jelas. Kalau yang ini saya tahu ownernya, saya tahu yang buatnya, sudah sertifikat halal, cangkangnya cangkang sapi, perasan-perasan terbaik. Kalau emas itu ibarat emas 24 karat. Mau beli Ustadz? Tanya sama Munzalan Mart. Saya minum tiap hari minimal 5. Kenapa banyak perempuan yang saya suruh minum ini mual-mual muntah-muntah? Tahu enggak apa? Itulah lagi bekerja, berhenti pula kawan. Jin tuh paling benci cium bau habatus sauda tuh, paling benci. Benda yang paling dibenci jin salah satunya adalah habatus sauda. Maka Rasulullah suruh kita minum.
Endorse Ustadz, ndak, iklan terang-terangan, promosi habis-habisan. Apa? Mau ngomong apa lagi? Menjaga kode etik jurnalistik. Yang live saya matikan pun enggak apa-apa nih. Apa? Itu mau ban. TikTok mau ban, Instagram mau ban. Aku punya banyak akun. Udah pernah kok kena ban. YouTube udah pernah kena ban, Instagram udah pernah, ini udah pernah, ya kan? Mual itu karena sedang bekerja habatus saudahnya. Kenapa perempuan yang sering bereaksi? Mohon maaf, sumber masalahnya dari darah haid. Banyak perempuan-perempuan mohon maaf, jorok. Habis haid, darah digulung-gulung itu pembalut, langsung cempakkan ke tong sampah. Kalau ndak buang di septic tank. Kita pernah nyedot LPBM lantai 2 tuh. Udah dipisahkan, WC laki-laki, WC perempuan. Begitu di WC perempuan, isinya itu semua. Saya husnuzon mereka semua lagi pakai pampers semuanya. Lagi pakai popok semua. Waktu kita tidak bersih membersihkan diri itu, disitulah jin itu nongkrong. Tambah lagi minum pakai tangan kiri. Paham kakak-kakak? Saya kan sering rekomendasikan ini. Terus saya tanya, habis tidak diminum? Hehehe, enggak Ustaz. Kan kau lah, apa? Munzalan Mart, mana Munzalan Mart nih? Banyak yang tanya tuh. Muncul kita, kasih tahu Dir. Di Jakarta ada, nggak usah kirim dari Pontianak, kirim dari Jakarta aja. Jogja juga ada. Yang ini ya, yang merah yang saya rekomendasikan. Kalau yang lain saya nggak tahu. Bukan saya nggak ini, saya tidak tahu kalau yang lain. Yang saya tahu yang ini ya, warna merah, Vita Buds. Karena ownernya langsung cerita sama saya, presentasi ke saya, dan saya sudah minum. Saya sudah minum. Jadi banyak yang tidak ngerti, akhirnya mual, lalu berhenti. Padahal ini dibenci sama jin. Maka tadi saya, kalau aku tengok tadi saya berhenti sebentar, saya bacakan tadi kan. Screenshot. Dah. Jawa Timur ada, bisa kirim seluruh Indonesia insyaallah. Tiba-tiba ada orang join, baru join Instagram, baru join Facebook, Ustadz jualan. Keluarlah dalil tidak boleh berjualan dalam masjid. Habis. Salah lagi, melawan orang yang paling objektif. Kan ada sepuh, kayak habis ini objektif, nah gitu. Udah Ustadz, udah, oke, clear ya. Baik. Jadi apa Yaman hari ini? Selalu ada pilihan, dan pilihlah pilihan terbaik. Dan closing statement saya, abang kakak, closing statement saya, penilaian manusia itu abang kakak adalah penilaian yang sangat temporer. Pagi dia bisa bilang abang kakak jahat, nanti siang dia udah bilang abang kakak baik. Nggak perlu nunggu 24 jam. Dan kapan kita bisa benar dalam memutuskan, benar dalam bersikap? Saat kita menjadikan Quran sebagai panduan. Jadi penilaian manusia itu tidak bisa kita jadikan pegangan. Nih atau melihat ayatnya. Maka saya tuh kadang-kadang mendidih otak saya ketika ketemu sama orang yang bilang gini, nanti apa kata orang?
Saya pengen jawab itu, persetan benar dengan pemikiran orang, nah, gitu loh pengen rasanya saya jawab. Cuma tidak boleh kan saya ngomong gitu kan. Lihat ayat Quran. Nanti follower antum berkurang Ustaz. Terus ngapa? Mati gak aku hilang follower? Tapi saya hari ini mulai mau wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dengar gak tadi yang komentar yang saya baca tadi itu? Salah satu komen yang saya baca, dia masukkan logika, dia masukkan mayoritas minoritas, ya kan? Habis itu apa lagi? Dia masukkan ini orang cari nafkah. Jauh betul melebar ini kemana-mana nih. Antum harus tolerir. Jadi yang tak puasa harus dimaklumi oleh orang yang berpuasa, gitu maunya. Kami ini tidak puasa, kalian dong yang harus memahami kami, gitu. Paham? Nih ayatnya. Kami ini salah, tapi karena kami punya kekuatan, maka kalian harus memaklumi kesalahan kami. Paham tak? Ada banyak hal-hal yang saya tidak bisa sampaikan secara vulgar di ini. Saya juga sedang istikharah gitu ya. Apakah online ini saya masih lanjutkan atau enggak? Saya kepikir lama-lama aku matikan ya semuanya nih. Facebook, Instagram, TikTok. Gini ya. Memang saya matikan mic-nya sengaja. Gambarnya, memang sengaja saya matikan gambarnya dan mic-nya saya matikan. Dah, saya buka lagi. Usah lagi tuh ayaman. Saya jadi ngerasa gete pula jadinya. Minta dibujuk sama orang. Ustaz paham gete Ustaz, ganjen. Bujuk aku dong, kayak itu tuh makhluk yang di sebelah sana tuh. Merajuk, minta dibujuk. Sorry ya, dalam prinsip hidup saya pajo gila, aku nak bujuk kau. Nggak ada prinsip saya bujuk-bujuk. Abang kakak saya di Instagram, saya di Facebook, saya nggak tahu dan nggak ngerti tuh.
katanya viral FYP dan lain-lain, tak ngerti. Dan saya tak pernah ada urusan sama itu. Kenapa saya live kan ini? Salah satunya saya tahu ada orang-orang yang mungkin pagi ini dia sambil masak, dia ngurus anak, ada yang sedang merawat suami yang sedang sakit, ada yang sedang merawat orang tua, dia pun berkecamuk hatinya. Cemana aku nih, di sisi lain aku harus menghidupi keluargaku, tapi di sisi lain aku harus birrul walidain. Maka hadirlah SMK ini. Saya ngajak abang kakak, ayo kak, sabar ya abang kakak. Saya doakan kakak-kakak, abang-abang yang sedang berbuat baik ini dijaga Allah, dilindungi Allah. Tujuan saya cuma satu aja, besar-besarkan hati, nyampaikan berita bahagia dari Quran, bahwasanya Allah sebaik-baiknya tempat bersandar, Allah sebaik-baiknya tempat berharap. Ada yang lagi ngurus istri juga yang sedang sakit, ada yang mungkin sedang terbaring, ya kan, kena infus, tapi bilang sama anaknya, sama istrinya, sama keluarga yang tolong sambil aku dengarkan kajian, aku mau dapat doa dari Ayaman. Setiap akhir pasti ada sesi doa kan. Semoga bang kakak sehat ya, diangkat Allah penyakitnya, diampunkan semua dosa-dosanya. Nah, itulah kenapa mereka tidak bisa datang offline di sini. Tidak semuanya sehebat kakak-kakak yang di belakang, bisa bangun jam 12:30 malam, ngurus semua urusan rumah ya kan. Datang SMK tuh sudah beres semuanya, suami udah terbungkus ya kan, di wrapping ya kan. Kan saya juga sempat bertanya-tanya, ini kakak-kakak nih hampir 24 jam di masjid nih, suaminya diapakan gitu loh. Ya saya realistis ya. Saya sebagai suami nih nengok kakak-kakak yang perempuan ini hampir 24 jam di masjid ini, kita oh jomblo kalau yang ini. Ini yang punya keluarga cuman apakah suaminya di wrapping, minum pakai selang gitu? Atau memang suaminya sudah mewakafkan istrinya, itu pun saya tidak tahu kan. Saya tidak ada ya, jangan bilang Ayaman nyuruh ke masjid, Ayaman nyuruh ke masjid, tidak ada ya. Awas kita ngatas-ngatas namakan saya, tumpeleng kita, benar. Benci benar saya, ada sikit-sikit atas namakan saya, atas namakan saya. Urus suamimu, urus istrimu, dia punya hak. Ridho ndak kalau saya di sini, suami saya ridho, antar ridho dengan mati rasa itu udah tipis. Kau paham lah, ada kebutuhan biologisnya, ada kebutuhan rohaninya, nafkah lahir batin. Maka saya pun berjuang juga gitu, ngelawan diri saya. Konsekuensi dari live ini apa? Dikenal. Apa konsekuensi live tuh? Satu. Konsekuensi dari live yang kedua, saya tidak bisa ngomong bebas. Ya kan? Ada aturan-aturan yang tidak boleh kan? Ada sudut pandang dari orang yang paling objektif kan? Ngapa kau ngomong gitu? Ngapa ngomong gitu? Ngapa ngomong gitu? Salah lagi. Coba kalau offline, matikan kamera, matikan semuanya. Nah, yang mau dengar pasang sabuk pengaman. Siapkan infus, siapkan ambulan mobil 2 situ. Wah, tengok. Jangan berhenti online-nya Ustadz. Kalau dimulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Betul kan?
Siapa yang mau berhenti? Siapa yang mau berhenti? Saya bilang selama saya masih hidup, ada kemaslahatan pribadi. 2 tadi saya bilang, aku tak bisa bebas. Ya. Yang kedua, kehilangan hal-hal yang memang sebenarnya sedang mau saya sampaikan. Saya tidak bisa itu. Tapi kemaslahatan jami' al-jamaah al-akhirin, dalam hal ini umat, saya tidak bisa lawan. Ibu-ibu yang hari ini jaga suami, para istri yang sedang merawat suami di rumah. Saya bilang, tidak sehebat kakak-kakak yang di belakang ini, yang tadi saya bilang bisa bangun 2:30 malam, beres semua urus sampai 2:30, 2:30 dia tahajud sampai 3:30, habis itu dia berkemas, pergi ke masjid, 1 hari di masjid semuanya. Gak bisa lawan memang, ini wanita soleha. Ya kan Maryam semua nih. Wah, amin tuh kayak gak ikhlas gitu. Amin. Saya harus pilih antara mengedepankan egoisme saya pribadi dengan kemaslahatan orang lebih banyak. Saya iri terus terang sama orang-orang yang saya hari ini lihat bisa komitmen dengan jadwal-jadwal yang dia buat sendiri. Saya pokoknya tanggal sekian, tanggal segini, jam segini, aku mau kesini, aku mau kesini. Saya sekarang pertimbangannya, kalau saya pergi ke sini, kemaslahatannya lebih besar mana? Kemaslahatan personal atau kemaslahatan orang? Yang baru bisa saya jaga jadwal saya subuh SMK, kecuali kemarin ketika mengawal UAS membersamai Tuan Guru. Saya juga harus belajar sama kakak. Jadi ketika saya mengawal beliau tuh saya nyatat, duduk tanya sama budak-budak tuh, selesai tausiah UAS, selesai resume saya tidak mau jadi orang, saya matikan mode pesawat, saya tidak mau ngikut kajian. Saya kan sering nengok orang-orang duduk kajian tak ada apa-apa tuh, nyata tak ada pulpen, tanya balik apa yang kau dapat tadi, entahi lagi, entahi katanya orang Sabas kan, mana orang Sabas ada, sean. Saya tidak mau, saya duduk dengarkan UAS, saya catat betul-betul. Selesai beliau ngomong, selesai resume saya. Banyak kan saksi kan? Tak mau saya duduk-duduk kosong. Saya resume betul. Nih kalau saya duduk dengarkan tausiah, saya catat semua itu. Setiap kata, di situ cara saya belajar. Begitu cara saya dapat ilmu. Ada yang saya tidak paham, selesai saya tanya sama Tuan Guru, pas pointer ini nih maksudnya gimana? Apa maksudnya? Oh angle-nya begini. Oh oke. Jazakumullah khair Tuan Guru. Karena kemarin judulnya Cinta Rasul, Mahabbatullah, Mahabbatur Rasul, ilmu apa yang saya dapat? Kecintaan itu tidak akan bisa diucapkan. Kecintaan itu hanya bisa ditunjukkan dengan pengorbanan. Itu intisari dari roadshow sekian panjang. Jadi kayak puzzle. Poin pentingnya cuma satu, berkorbanlah. Dan saya mentadaburi ke diri saya, banyak pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin besar, itu justru berpikirnya, ini kemaslahatan personal atau kemaslahatan lebih besar. Dan saya hari ini, mau tidak mau, suka tak suka, harus memikirkan kemaslahatan yang lebih besar. Nafsu saya ada, saya ini manusia biasa. Apa rasanya ketika antum kena tanya, ayah kok pergi lagi, baru gak sampai rumah? Hah? Apa rasanya? Jawab kita. Kau kira nyaman gak? Kau mau gantikan aku? Gantikanlah. Aku mau gak di Pontianak terus. Nanti orang ngomong, kiai itu jangan keluar-keluar terus, kiai itu harus sering-sering di pondok. Nah, tanya sama dia, apa rasanya sabar-sabar terus? Mantap. Nah, ganti wallpaper langsung. Kok pipit yang jadi wallpapernya? Ya kiai sekian hari tidak ketemu. Pandai rindu gak itu sama istri?
barulah Pipit bikin konten. Aku tuh emang nggak cantik tapi aku ngangenin. Ya. Terbang, Pipit, dengar nggak Pit? Melambung, nih, apa? Kompor tuh melambung di rumah. Langsung mesin cucinya di atas. Ada kemaslahatan yang lebih besar. Antum lihat safar saya. Ada safar yang saya ceritakan, ada safar yang tidak saya ceritakan. Karena bagi saya tidak semua ruang itu harus dipublikasi. Hari ini orang campur antara privacy dengan publikasi, bercampur aduk. Tidak bisa dah mereka filter Ustaz, mana yang harus di-instastorykan, mana yang tidak perlu. Saya udah susun jadwal. Dah, oke. Kayaknya bagus dah jadwal ini. Tanya sama anak-anak SKK tuh. Jadwal siapa yang paling sering berubah? Apa yang sedang dipikirkan? Kemaslahatan yang lebih besar. Pribadi saya nih, kan kalimatnya Buya Hamka kan, sesungguhnya ulama itu, mudah-mudahan kita termasuk ulama ya. Mayyakhsyallah, karena versi Quran ulama itu adalah orang yang takut sama Allah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah orang-orang yang takut sama Allah. Dihabiskan rasa takutnya, pindah IG biar bisa komen, hahaha, Fitriani Iskandar. Sesungguhnya ulama itu sudah dibeli oleh Allah jiwa dan raganya, dan bayarannya adalah surga. Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Semoga kita tidak salah jalur. Semoga kita tidak salah mengambil keputusan. Semoga kita tidak salah menentukan pilihan hidup. Abang kakak, tentukan pilihan hidupmu. Jadikan ridha Allah sebagai tujuan akhir. Jadikan ridha Allah sebagai tujuan utama. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Harga dirinya, nama besarnya, nama baiknya, jabatannya sudah tak ada apa-apanya. Dia akan korbankan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Idealisme, habis, minggir. Kecerdasan intelektualmu, minggir. Kalau ini bisa dipakai, ini bisa dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah, aku rela ya Allah. Ngeri ayat ini. Mana ada wibawa-wibawa lagi? Mana ada hebah-hebah lagi? Yang ngasuh tidur di bawah, yang diasuh duduk di atas kursi ngangkat kaki. Sakit hati? Tak ada. Kalau ini datang ridha Allah, ya kan? Kemarin ada salah satu tim kita, maaf Kiai. Jadi saya yang harus naik private jet, Kiai malah naik mobil jalur darat. Oh, tak apa, saya bilang emang apa? Ya kan? Nama saya itu ada di private jet itu. Saya harusnya terbang. Saya bilang saya tidak mungkin ke Pekanbaru. Biarlah saya balik Pontianak jalur darat. Nah, apa kok happy aja, bahagia. Saya rekaman, bikin video, bisa ketemu Paskas Toho, Paskas Soso, ketemu sama Paskas mana? Kembayan, kena portal. Nah, mereka laporan lah, di sini lah Kiai wakil-wakil pengasuh tuh makan durian. Oh, begini kelakuan budak-budak nih. Ustadz ini udah mampir sini makan durian semuanya. Oh, pantas mereka betah keluar kota. Bagus.
berarti nak ya. Jadi ketemu, oh begini, oh begitu, tidak apa-apa bos. Harusnya antum lawan kiai, antum bisa apa? Jadi may yashri nafsahu ibtigha amardatillah itu kita menghinakan diri kita di hadapan manusia, ya kan? Atau mungkin kita dianggap hina oleh manusia karena mereka salah menilai tentang kita. Tak masalah. Apa? Ada orang yang memang konten kreator, dia mau gesek sana, gesek sini, dia main catur juga, ahli strategi, biarlah. Ada makar, ada kaidun. PR. Mal farat bainal kaid wal makar. Cari. Inna kaida kunna wa makaru wa makarallah. Cari perbedaan antara kaidun dengan makar. Ayo, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amardatillah. Wa minan nasi. Kata-kata minan nas berarti cuma sekelompok kecil. Bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 1. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Kata-kata rauf itu menunjukkan Allah tuh maha sayang. Nah, kalau ada yang mau minta nama anak tuh ambil nama Rauf. Abdur Rauf. Itu keren namanya. Jarang orang pakai nama Rauf. Daripada kita cari di Google terlihat keren padahal sangsut, salah sebut jadi hancur nama anak. Abidur Rauf. Muhammad Abidur Rauf. Gitu. Kalau Abdun dianggap nama kampung, padahal nama terbaik itu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Bang Abu bikin lagi satu, Bang Abu kasih nama Muhammad. Macam bikin kue ya, Ustaz nyuruh-nyuruh gitu. Mumpung pabrik masih bagus, Bang Abu. Muhammad Abidur Rauf. Itu keren tuh namanya. Siapa yang abang cari lo istrinya, Bang? Jangan bikin seorang. Rauf ini jarang dipakai orang. Padahal Rauf ini keren. Orang yang lemah lembut, santun. Abdur Rauf. Nah, supaya namanya agak ini dikit, Muhammad Abidur Rauf. Abid ismul fa'il, ya kan? Nah, Haidin mau bikin lagi? Boleh. Oh, udah enggak. Oh, Adam. Zakwan masih 1, bikin lagi, Wan. Muhammad Abidur Rauf. Gas, anak keempat. Kalau perempuan gimana ya, Man? Oh, itu dia. Nanti kita bikinkan namanya. Rauf penyantun, lemah lembut, latif. Latifa itu bisa jadi. Tapi Rauf dengan latif tuh beda grade. Cuman yang jelaskannya. Kalau terjemahkan mungkin dekat antar latif. Tapi kalau Rauf itu ya sangat berlemah lembut, sangat kompromis, sangat apa? Cuman yang jelaskannya. Do. Saya dulu sebelum nikah tuh ada 16 ke 18 nama saya siapkan. Sebelum nikah. Istrinya juga belum jelas yang mana mau jadi perempuan. Udah saya siapkan nama-nama anak-anak saya. Makanya ketika ada orang minta nama sama saya langsung kasih. Termasuk anaknya Bang Abu. Muhammad Ahda Sabila tuh mau saya siap. Sudah saya siapkan semenjak saya bujang. Belum dapat ini. Karena harus musyawarah sama istri kan. Tapi Ahda Sabila tuh salah satu
nama yang saya siapkan sejak saya bujang. Begitu Bang Abu minta nama, saya kasih. Alhamdulillah. Mas Muhammad Ahda Sabila. Bro kata ia. Mudah-mudahan jadi ulama besar nanti. Alim soleh insyaallah. Itu doanya. Ahda Sabila. Itu Quran surat Al-Isra. Ada yang kadang-kadang minta nama, tapi habis itu berdebat. Tapi Kiai bagusnya begini. Ngapa kau minta nama sama aku? Pintar. Kau nak ngajak kelahi ke apa? Dia minta nama, saya kasih. Terus dia, tapi kayaknya bagus begini. Kiai, apalah fungsi aku nih? Ya kan? Dah. Oke ya. Nah, pakai minyak angin saya. Ya kan? Nanti izin memakai nama yang dikasih Ayaman Subuh ini. Boleh, pakai halal. Muhammad Abidur Rauf. Al-SMK gitu ya. Al-SMK. Nah. Saudara saya namanya Rauf, Abdur Rauf, Abidur Rauf, Ibadur Rauf, banyak tuh. Ambil kata-kata Rauf. Rauf itu penyantun, low profile kalau bahasa orang sekarang. Ya kan? Jadi doanya adalah Abidur Rauf itu seseorang hamba dari Allah yang Maha Kaya, yang punya sifat attitude sehari-hari sangat penyantun, lemah lembut, sopan dan seterusnya. Dah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya izin pamit karena jam 7 saya harus ada di satu tempat lagi, beda tempat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Abang Kakak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya pamit Abang Kakak, makasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.